Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Harapan saya, doa saya semoga melalui video presentasi ini Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Dia di dalam video yang Bapak Ibu sekarang sedang saksikan. Puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu judul, yaitu Kebangkitannya Kemenanganku. Kebangkitannya Kemenanganku. Saya akan mengambil di dalam nats Alkitab, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 1-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, dan Kristus juga dibangkitkan dari antara orang-orang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara mungkin sudah tahu bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Kalau sudah tahu, puji Tuhan. Kalau belum tahu, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Tetapi apakah saudara mengerti atau memahami untuk apa kebangkitan Kristus dari antara orang mati? Apakah ada pengaruh untuk kita bisa menikmati kebangkitan Tuhan Yesus? Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema kebangkitannya memberi kemenangan. Kebangkitannya memberi kemenangan. Haleluya. Saya harus ucapkan haleluya. Sebab kebangkitan Tuhan memberikan kemenangan. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya? Kebangkitan Kristus mengubah keadaan orang-orang percaya dengan mendasarkan pada kuasa kebangkitannya dalam Matius 28 ayat 1-10. Bagaimanakah seperti langkah-langkahnya, atau bagaimanakah langkah-langkahnya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus memberikan peneguhan iman. Kebangkitan Kristus memberikan peneguhan iman. Ayat yang kelima berkata, "Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, 'Janganlah kamu takut,
Janganlah kamu takut, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ada seorang malaikat yang wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Ya mungkin itu ekspresi yang wajar ya ketika manusia melihat penampakan yang tidak seperti biasanya. Sebagai contoh, manusia melihat manusia ya biasa, tapi ketika manusia melihat sesuatu yang penampakannya mungkin lebih tinggi dari manusia, yang tidak seperti biasanya dari diri manusia, maka akan ketakutan, akan gentar dan menjadi takut ya. Bahkan di situ dikatakan menjadi seperti orang mati ya. Menjadi seperti orang mati artinya pucat sampai merasakan seperti orang mati ya. Sebagai seorang penjaga makam atau kuburan, sangat wajar bila para penjaga tersebut sangat ketakutan melihat tampilan malaikat yang sangat agung, bersinar ya, seperti itu mungkin gambarannya. Para perempuan juga merasa sangat ketakutan dengan munculnya malaikat tersebut. Tampilan yang sungguh berbeda dengan manusia biasa. Malaikat tersebut penuh dengan kemuliaan surgawi. Lalu kata malaikat itu kepada para perempuan itu, "Jangan kamu takut. Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Sebagai gambaran Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini bisa digambarkan melalui tampilan fisik malaikat seperti yang ada di dalam film Tuhan Yesus ya. Kalau kita melihat film Tuhan Yesus, pada saat kelahiran Tuhan Yesus itu ada tampak di situ gambaran malaikat. Nah, kemudian di film itu ketika malaikat itu tampil, maka ada sinar. Maka ada sinar yang terang sehingga itu menyilaukan para gembala pada waktu itu. Tampilan fisik malaikat yang agung bercahaya dalam kemuliaan Allah. Kebangkitan Kristus memberikan keberanian untuk kita orang percaya tidak takut. Sekali lagi, penerapannya, kebangkitan Kristus memberikan keberanian kepada kita orang percaya untuk kita tidak takut. Justru kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan keberanian bagi para perempuan untuk segera bergegas memberitahukan kabar kebangkitan Yesus tersebut kepada para murid yang lain dan kepada orang banyak. Karena ini sesuatu yang tidak bisa ditahan-tahan lagi. Berita yang luar biasa, mungkin kalau sekarang ini adalah viral ya. Ketika ada sesuatu yang viral, dalam hitungan detik semua orang tahu. Pada masa Yesus pada waktu itu tidak ada kecanggihan internet seperti sekarang ini ya. Jadi sumber beritanya segera ketika orang pertama melihat berita itu, lalu segera berlari untuk memberitahukan kepada yang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus memberi kedamaian. Kita bisa melihat pada waktu itu suasana ketakutan, kesedihan, tangisan, kedukaan yang dialami oleh para murid Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus pada waktu itu sudah disalibkan ya. Yesus sudah mati, sehingga para murid, para kerabat, teman-teman sahabat Yesus pada waktu itu sedih, takut, menangis, berduka. Dan saya rasa bahwa mereka pada waktu itu tidak mengalami damai sejahtera ya, karena berduka, hati tidak tenang, mereka mengalami ketakutan yang sangat ya. Bahkan pada waktu itu para murid bersembunyi dalam sebuah rumah dan berkumpul di situ oleh sebab ketakutan mereka atas apa yang telah terjadi pada Yesus. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, Yesus masuk ke dalam rumah dan menyapa mereka. "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, mereka memeluk kakinya Yesus serta menyembahnya. Saya pikir cerita ini kalau kita masuk ke dalam plot cerita itu, ada suatu kekagetan yang luar biasa.
Bayangkan orang yang sudah meninggal tiba-tiba muncul di hadapan kita. Luar biasa sekali ya. Suasana pada waktu itu saya pikir sangat bercampur baur antara takut, antara sedih, antara berduka. Tiba-tiba ketika Yesus muncul, kemudian bercampur menjadi kegembiraan dan sukacita yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ketakutan yang amat sangat dialami oleh para murid yang sedang berkumpul di dalam sebuah rumah. Dalam suasana tersebut, masing-masing orang mengalami frustrasi, galau, sedih, perasaan tidak karuan yang akhirnya membuat hati mereka tidak damai. Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka dan langsung memberi salam kepada para murid. Salam itu mengubah suasana duka para murid. Salam itu mengubah ketakutan para murid. Salam itu memberikan damai sejahtera kepada para murid. Saat itu juga mereka dipulihkan dari perasaan sedih itu menjadi gembira. Suasana sedih dipulihkan menjadi suasana yang gembira. Puji Tuhan. Suasana rumah yang dilanda ketakutan itu diubah Yesus dengan damai sejahtera dari Tuhan. Sebagai gambaran atau ilustrasi Bapak Ibu Saudara, misalnya suasana perang ya. Suasana perang yang sedang berlangsung, perang misalnya seperti perang kemerdekaan ya, seperti yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat di televisi, di YouTube, dimanapun berada. Ketika dalam suasana perang, banyak orang bersembunyi dalam gedung, rumah, bawah tanah, di balik batu, di dalam gua. Apa yang mereka alami pada waktu itu? Dalam suasana perang itu penuh dengan ketakutan, kengerian, kecemasan. Karena apa? Tiba-tiba ada peluru yang nyasar, tiba-tiba ada senjata mengenai mereka dan mereka bisa mati. Suasana ketakutan, kengerian, kegalauan pada waktu itu dialami juga oleh para murid Yesus. Karena apa? Tekanan dari pemerintah. Mereka tahu bahwa Yesus sudah mati. Dan bisa saja para tentara Roma mencari murid-murid Yesus dan akan dihukum juga. Sama seperti gurunya. Tapi luar biasa sekali ketika pada waktu itu Yesus muncul. Tiba-tiba muncul dan memberitahukan kepada mereka, shalom bagimu. Sepertinya dirubah semua. Keadaan yang kacau balau itu diubah dengan suasana yang damai, tentram, sukacita, dan luar biasa sekali. Mereka merdeka. Shalom itu membawa damai di hati orang-orang, para murid, para kerabat yang pada waktu itu berkumpul dalam rumah itu, yang pada waktu itu bersembunyi dalam rumah itu. Dari suasana galau, kesedihan, kengerian dirubah menjadi suasana damai, sejahtera. Sebagai penerapan Bapak Saudara, dalam suasana ketakutan oleh karena ancaman, kita sebagai pengikut Yesus, orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus tetap percaya kepada Kristus. Bahwa apa? Bahwa Dia, Allah, memberikan kedamaian kepada hati kita. Sehingga tekanan, ketakutan, apapun tidak akan bisa mengalahkan kita orang percaya. Justru damai sejahtera Allah akan memberikan ketenangan. Damai sejahtera Allah akan memimpin hati orang percaya dalam ketenangan. Sehingga orang dalam ketenangan akan bisa berharap kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Saudara, kebangkitan Kristus memberikan keberanian. Ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus mengharapkan satu hal. Kabarkan kebangkitanku kepada saudara-saudaraku
Beritahukan kepada mereka bahwa aku sudah bangkit. Kristus telah bangkit. Pesannya adalah jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Kristus telah bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada kuasa maut yang bisa mengalahkan kebangkitan Yesus dari kematian. Orang mati tidak akan mungkin bangkit kembali. Satu-satunya orang yang bangkit dari kematian hanya Yesus. Oleh sebab itu dia adalah Allah. Dia memiliki kualifikasi sebagai Tuhan. Yesus ingin kebangkitannya dikabarkan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen dalam dunia ini wajib memberitakan kabar kebangkitan Yesus kepada segala makhluk. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang bisa menahan kabar kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Dia ada di surga. Dan sekarang ini bertahta di dalam kemuliaan surgawi. Bukankah ini Bapak Ibu Saudara membuat orang percaya sungguh berbahagia? Bukankah ini membuat semangat orang percaya menyala-nyala? Sebab Allah yang kita layani adalah Allah yang bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Allah yang hidup selama-lamanya. Sebagai gambaran atau ilustrasi Bapak Ibu Saudara, film Tuhan Yesus yang ditayangkan di CD, di DVD, di media Bapak Ibu Saudara, Yesus mati dan dibangkitkan dari maut. Tidak ada orang di dunia ini yang sama seperti Yesus. Tidak ada. Justru orang percaya harus bangga memiliki Allah yang hidup. Sebagai penerapan Bapak Ibu Saudara, untuk memberitakan kabar kebangkitan Yesus diperlukan doa dan usaha. Tuhan adalah pribadi yang berkuasa yang telah bangkit dari kematian. Orang percaya harus mewartakan kabar kebangkitan Yesus kepada semua orang, segala makhluk. Biarlah yang bernapas memuji kebesarannya selama-lamanya. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus Yesus memberikan 3 hal utama untuk orang percaya. 1, bahwa kebangkitan Yesus memberikan keberanian kepada orang percaya untuk tidak takut selama di dunia ini, sebab Allah beserta. 2, kebangkitan Kristus memberikan kedamaian di hati orang percaya. Segala perasaan takut, sedih, galau, dan takut akan diubah Tuhan menjadi perasaan yang diliputi oleh damai sejahtera dari Kristus yang melampaui segala akal pikiran manusia. Yang 3, bahwa kebangkitan Kristus memberikan keberanian kepada orang percaya untuk mewartakan kebangkitan Kristus kepada semua makhluk. Semua makhluk harus mendengar kabar kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitannya luar biasa. Puji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, presentasi dari video ini. Dan harapan saya sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan melalui video yang Bapak Ibu sekarang sedang saksikan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.